Welcome back Bapak Ibu, balik lagi sama Joe di sini. Kali ini Joe bakalan ngajak kamu jalan-jalan lagi. Kali ini kita mau jalan-jalan di Kota Baru Parahyangan. Rumah yang akan kita review kali ini ada di Tatar Pitaloka. Rumah yang mau kita lihat sebentar lagi, ini rumah yang besar ya. Rumah yang mewah, rumah yang bagus, yang cakep banget. So, Bapak Ibu tonton sampai habis ya. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share juga ke teman-teman, ke keluarga, ke kolega yang lagi cari rumah mewah di Bandung. Di Kota Baru Parahyangan, Setra Duta, Dago, dan lain sebagainya bisa kontak Joe aja ya. Nggak pakai lama-lama, kita langsung lanjut review rumahnya. Oke, ini dia rumah yang mau kita review ya. Jadi ada di Pitarani. Ini tuh rumah yang tipenya lama, tapi dalamnya tuh kelihatan beda banget ya. Jadi feel-nya kalau lihat dari luar sama masuk ke dalam ini beda banget. Oke, untuk masuk ini kita punya garasi 2 dan carport 2. Tapi ini garasinya tuh udah dirombak, jadi ada dibuat ruangan gitu. Nanti kita coba lihat ke dalam ya. Kemudian ada kanopinya juga. Kanopi ini masih tipe lama, si besi-besinya juga perlu diganti dengan alderon kayak begitu, jadi lebih bagus. Tapi memang ini punya estetika tersendiri nih, punya ciri khas tersendiri, makanya dibiarkan tetap seperti ini. Dia konturnya naik, jadi kalau untuk masuk ke rumahnya kita perlu naik tangga dulu. Ini ada beberapa trap ya, dan di sini kita bisa lihat ada taman. Jadi kalau kita mau taruh kursi, taruh meja, nongkrong di sini ini bisa banget gitu. Dan di sini udah disiapin keran ya. Jadi kalau mau siram tanaman ini bisa ngambil air dari keran sini. Mau cuci mobil di sini bisa juga ngambil air dari keran sini. Gitu. Dan kalau Bapak Ibu perhatiin di sebelah situ itu ada pintu kecil, jadi itu tuh pintu ke service area ya. Nanti kita bakalan lihat deh dari belakang. Oke, lucu juga ini lampunya. Kita bakalan naik. Di sini ada area sedikit mungkin buat nongkrong ya. Bisa juga ditaruh kursi-kursi ya. Kalau duduk di sini tuh view-nya kurang lebih begini Bapak Ibu. Wah, view dari lantai satunya aja udah oke nih. Ditambah lagi rumah ini view belakangnya menghadap ke danau. Jadi wah pasti oke banget ya. Oke, nggak pakai lama-lama, kita masuk ke dalam. Ini ada bel. Dan untuk ke dalam dipakein jaring anti nyamuk. Ada 2 rangkap pintunya. Begitu masuk ke dalam, konsep mewahnya tuh dapet banget. Model-model sofa, gorden, wallpaper, semuanya oke banget deh. Kalau dilihat di atas ada lampu kristal. Ini memang lagi nggak bisa nyala ya karena remote-nya hilang. Tapi tetap terang ya meskipun lampunya nggak nyala. Tetap cerah kok. Oke, Bapak Ibu coba lihat-lihat lagi. Ini oke banget sih harusnya. Ada guci-guci yang besar. Bikin kemewahan dari rumah ini tambah kerasa banget. Jadi tamu-tamu yang datang tuh ngelihat, wah ini rumahnya mewah banget. Dari ruang tamu aja begini, apalagi di kamarnya. Oke, nanti kita akan lihat kamar utamanya ya. Kamar utamanya tuh ada di atas, cuma nanti kita lihat itu belakangan. Kita ke bawah dulu. Jadi seolah-olah rumah ini tuh punya 1, 2, 3 lantai ya. Tapi lantai yang ketiganya ini nggak full. Oke, turun ke bawah, kita langsung ketemu sama ada kursi kecil di sini, bisa pakai buat santai-santai, bisa baca, bisa ngopi di sini pagi-pagi ya. Terus ada speaker di situ, jadi kalau mau karaokean bisa mungkin ya. Dan di sini ini ada dapurnya, kitchennya oke banget, ada minibarnya juga, jadi ada kursi-kursi bar gitu ya. Jadi kita bisa duduk di sini, sarapannya di sini aja. Ya, ini udah komplit deh. Bisa simpan peralatan-peralatan makan di situ. Terus masak-masaknya juga bisa di sini. Ada wastafel yang kelihatannya lucu banget. Ini nggak kelihatan kayak wastafel sih tadi ya. Ini wastafel sebetulnya. Ya, di situ ini dapur bersihnya. Kalau kita lihat ke kiri di sini tuh ada dapur kotornya, Bapak Ibu.
Oke, kita coba lihat dulu aja area dapur kotornya. Ini lebih kelihatan seperti dapur sih ya. Di situ ada wastafel, di sini ada kompornya, ada cooking hood komplit, terus ada juga storage-nya di bawah. Di atas ada pantry. Oke deh. Ini cukup nih. Jadi masak-masak yang kotor-kotor, yang goreng-goreng, yang beruap, yang berbau bisa di sini. Sisanya sajikan makanannya bisa di dapur bersih aja. Gitu. Dan area dapur ini tembusnya ke garasi. Jadi garasinya tuh sebetulnya di sini, tapi sekarang dijadiin ruang tamu nih. Jadi bisa ruang tamunya di sini juga. Di sini juga. Terus yang sebetulnya garasinya luas, tadi kan cukup untuk 2 mobil nih. Jadi sebelahnya dibangun ini sedikit. Tapi memang pakai partisi aja, pakai gipsum. Jadi bisa dilepas lagi, gampang deh. Jadi bisa dibuka lagi. Ruangan yang ini sekarang dijadikan tempat penyimpanan ya, begitu. Itu agak gelap sih, jadi kita nggak akan masuk ke dalam. Oke, jadi panjangnya tuh sampai situ ya, cukup untuk 2 mobil nih. Oke, kita lanjut lagi. Jadi setelah dari sini, ini ada satu ruangan lagi nih, kamar kecil aja, gitu. Terus kalau kita ke depan. Ini kita lihat dulu di sini ya. Ini ruang makan atau mungkin untuk simpan makanan-makanannya. Terus kalau ke sana itu ada service areanya. Ruang service, ada kamar ART 2 biji sama ada kamar mandinya 1. Oke, kita keluar lagi. Kayaknya Bapak Ibu juga ngedengar suara gemercik air ya. Ada pancuran di belakang kecil, tapi kita belakangan ke depannya ada beberapa yang perlu direview dulu. Di sini tuh ada area makannya. Ini meja makan yang resmi ya. Kalau mungkin makan sama-sama satu keluarga bisa di sini. Kalau makannya sendirian bisa di sini, gitu. Sini meja makan di samping jendela, memang ini udah elemen wajib ya supaya nyaman, dan ada AC dan ada lukisan besar. Lukisan keluarga yang besar bikin jadi rumah ini tuh kalau kita makan di sini tuh jadi lebih kekeluargaan ya. Lebih harmonis. Terus di sini juga ada family areanya. Jadi kita bisa nongkrong duduk di sini sambil nonton TV. TV-nya tuh digantung di tembok situ. Ya, lumayan lebar LED-nya, tapi cukup lah ya, nggak terlalu lebar. Dia selebar tembok aja. Kemudian di sini ada satu kamar. Ini bisa dijadiin kamar tamu atau kamar anak ya. Di sini begini kurang lebih bentuknya. Dia punya satu kasur, lemari, dan ada 2 jendela menghadap keluar. Di sebelah kamar ini kita bisa lihat ada kamar mandi. Wah, ini nih kamar mandi. Oke, punya nih. Standar dia ada ada shower, ada flexible shower, ada rain shower, ada closet ya. Terus kalau Bapak Ibu lihat dari ujung sini tuh kelihatan, wah rumahnya tuh luas banget memang. Memang tidak diragukan lagi kalau tinggal di sini pasti puas banget deh. Apalagi buat kamu yang punya keluarga besar yang sering ngumpul-ngumpul, ini oke banget. Karena halaman belakangnya juga bagus banget ya. Lihat nih, disimpan meja lagi dari kayu, dia besar ya, cukup buat 6 orang. Terus ada lagi satu kursi yang sama meja, satu paket, udah plus payungnya. Jadi kalau nongkrong tuh bisa banget di sini nih. Ibu-ibu di sini nih 6 orang, terus bapak-bapak di sini 4 orang, terus anak-anak mungkin di sini. Ya kan? Wah, keren banget lah pastinya. Dan suara gemercik air dari tadi itu berasal dari sini. Ini tuh ada kolam ikannya gitu. Oh, dari batu alam dihiasin seolah-olah, gue kaget. Ikan koinya gede banget dan dia hampir lompat tadi. Oke, kita lanjut lagi. Di sini tuh ada hiasan-hiasannya, sebetulnya pancurannya dari atas ya, mulanya dari atas seperti batu alam, dia turun sampailah ke sini gitu. Wah, ini ada ikan yang kecil, ada ikan yang besar, ada yang sedang. Nanti kalau Bapak Ibu suka sama ikannya, mungkin bisa kita coba minta ya. Mungkin, ini baru mungkin. Tapi mungkin bisa jadi ini ikan kesayangannya yang punya. Jadi sulit dilepas. Di atasnya juga udah ditaruh tudung ya, jadi nggak akan kehujanan kalau hujan. Ikannya juga terawat lah ya.
Kalau kita lihat ke sini, ini area servis yang tadi, ada satu pintu yang bisa tembus ke sana. Kenapa dibuat pintu di sini? Satu-satunya alasannya adalah karena kalau kita ke samping sini, ini tuh ada lorong yang tembusnya ke pintu luar tadi. Ya, ingat nggak waktu kita baru mau masuk, itu ada satu pintu yang kecil. Nah, itu memang masih digembok ya. Nah, pintu itu pintunya ini memang difungsikan untuk servis, area servis. Jadi kalau nanti ART atau supir keluar masuk rumah ke kamar pulang pergi, ini bisa lewat sini aja, jadi nggak ngeganggu area dalam rumah. Weh, cakep kan? Cakep dong, cakep banget. Wih, ini kelewat nih. Ini lumayan oke ya. Ada treadmill, ada sepedahan. Terus ada beberapa alat untuk stretching. Bikin kamu yang tinggal di sini jadi sehat. Oke, lantai dasar beres, komplit deh. Kita lanjut lagi ke lantai yang kedua. Lantai kedua ini ada, oke, nanti deh dibahas ya. Kita lihat di sini dulu. Ini yang paling gue suka dari rumah ini karena begitu kita naik ke tangganya, ini tuh ada jendela yang besar banget. Jadi meskipun rumahnya nggak dinyalain lampu, bakalan terang banget ya, terang banget karena jendelanya ini besar. Meskipun dia buram ya, ada blindernya, nggak bener-bener bening, tapi tetap aja cahaya yang masuk tuh cukup banget. Masih dihiasin sama guci-guci. Kemudian di sini tuh ada banyak barang-barang antik ya kelihatannya. Di sini lampunya juga menawan banget. Dan di sini saya nggak paham kenapa ditaruh cermin, tapi mungkin sebelum terima tamu jadi bisa ngaca dulu. Oke, udah rapi, baru kita keluar gitu. Di atas, beginilah bentukan atasnya, ceilingnya tinggi banget. Oke, sip. Sekarang kita naik ke atasnya lagi. Di sini ini ada lukisan kuda besar banget. Saya nggak paham ini maksudnya apa lukisannya, tapi lukisan ini bikin jadi bagian ini jadi estetik. Iya ya, setuju ya. Saya yakin Bapak Ibu di rumah setuju. Sini ada hiasan-hiasan sedikit, memang dipergunakan untuk pamer, ya bukan pamer, ini supaya jadi bagus ya. Terus di sebelah sini ini ada kamar mandi sama ada kamarnya satu. Ya, kamar mandi standar ada rain shower, ada flexible shower, ada juga toilet biasa. Terus di sampingnya ini ada kamar ya, kamarnya nggak begitu besar tapi cukup banget untuk kamar anak. Dan meskipun hanya kamar anak, dia punya jendela keluar ya, jadi punya view juga. Dan ceilingnya tuh tinggi loh. Lihat, ceilingnya tinggi. Ada lampu gantung, ini jadi cakep banget deh pasti kalau kita nyalain. Gitu. Karena memang ini tipe lama ya, jadi ada TV tabung ini. Kita bisa bernostalgia dengan TV tabung. Kemudian ada meja belajar di situ. Oke, area ini cukup. Kita coba lihat lagi di samping kanan tangga ada apa ya? Oke, ternyata di sini tuh ada living roomnya juga. Jadi ada family area-nya lagi. Ya, di sini, oke, TV-nya udah LED lebar banget dan ada hiasan-hiasan lagi, guci-guci lagi. Oke, ini jadi tambah estetik. Wallpapernya kita lihat senada ya, lantai 1, 2, 3 bikin jadi rapi ya kelihatannya. Terus di sini ada sofa kurang lebih untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Iya, mungkin kalau anak-anak bisa lebih muat banyak ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ke sana itu ada master bedroomnya. Tapi nanti kita review master bedroomnya terakhir deh. Kita simpan yang terbaik untuk terakhir. Kita mau masuk sini dulu. Di sebelah sini ada kamarnya. Jadi yang tadi kamar anak, yang ini juga bisa dijadiin kamar anak nih, tapi dia lebih luas. Dia juga punya kamar mandi dalam. Nah, ini dia. Dia punya lemari yang besar, ini kelihatan lebih modern ya. Dia punya lemari yang besar, kasur juga cukup, dan tetap punya jendela juga.
Oke, kelihatannya ini kamar untuk anak perempuan ya. Karena kenapa untuk anak perempuan? Karena ada meja rias. Karena ada meja rias dan lemarinya besar. Memang anak perempuan lebih perlu ya kamar yang besar. Kalau laki-laki yang penting cukup untuk tidur, untuk kerja, untuk main game. Ah, udah deh, cukup deh. Ini kamar mandi dalamnya. Oke, kelihatannya udah beres nih. Oh, kita belum naik ke atas. Kita belum naik ke atas. Setelah ke atas baru kita ke master bedroomnya ya. Kita naik dulu. Di atas ini ada satu kamar juga yang besarnya kurang lebih sama kayak yang tadi. Dia punya kamar mandi. Oh, dia nggak punya kamar mandi dalam, tapi dia punya balkon. Balkonnya tuh menghadap ke luar rumah. Iya, ini dia. Putih-putih manis ya. Di sini masih ada TV di dalam. Sama-sama juga setiap kamar punya AC ya. Terus dia jendelanya tuh lucu, dia separuh, setengah heksagon. Jadi ada space yang bisa kita pakai untuk misalnya baca-baca, taruh kursi di sini ya. Terus di sini jadi mejanya, kemudian di luar ada pemandangan deh, gitu. Di sini ditaruh sofa sedikit, terus ada juga kasurnya, lemari yang cukup besar, ada meja rias. Kemudian di sini kalau kita buka itu tembusnya ke balkon. Oke, sebetulnya ini agak keganjel ya, jadi kita nggak bisa terlalu banyak keluar. Nah, ini keganjel sama itu tuh. Tapi ya sudahlah, kurang lebih kebayang lah ya. View keluarnya kayak gimana. Yang paling menarik banget tuh, ini ada kamar utamanya. Kamar utama tuh punya balkon yang luas banget. Kita coba lihat deh. Ukurannya juga, jadi kamar utama tuh ukurannya dari ujung sini sampai ujung sana gitu. Ini memang menarik banget. Masuk. Oke, luas banget kan. Ini cuma kesekat di bagian sini aja. Harusnya ini luas banget. Panjangnya itu dari situ sampai sini. Ya, jadi di sini ada seperti walk-in closetnya. Di sini lemari panjang kali lebar kali tinggi sampai mentok ke ceiling ya. Di sini banyak banget storage-nya. Kalau kamu mau taruh sepatu, tas, baju-baju, koleksi semuanya cukup di sini. Gitu. Terus dia juga pakai cermin. Jadi tambah-tambah deh kelihatan luas. Ya, di sini ada meja riasnya juga. Ini kesukaan ibu-ibu nih. Oke, kita masuk ke kamar mandinya. Wastafel masih kita lihat ada pakai model-model yang tadi kita ketemu di bawah, pakai kaca semuanya full bening. Kemudian di sini ada bathtubnya. Ini kemudian ada showernya juga, beberapa tipe ya di situ. Terus di sini ada kloset. Kurang lebih begitu. Dan di sini kalau kita lihat mewah banget kan. Ya, selain mewah, selain luas, selain besar, selain punya kamar mandi dalam, kamar ini juga punya spesial karena punya balkon yang gede banget. Sini ada tempat nongkrongnya ya. Di sini bisa duduk santai sambil menikmati view ke danau. Lihat view ke danaunya keren juga nih. Jadi sore-sore duduk santai sambil menikmati pemandangan. Selain lihat danau di sana, kita juga bisa lihat ikan di bawah. Ya, ikan kesayangan lagi berenang-berenang cantik di situ. Oh, keren juga ya. Oke Bapak Ibu, kurang lebih begitu aja review rumah kali ini. Rumah yang keren banget kan? Rumah tipe lama tapi tetap megah, tetap mewah kelihatannya. Jarang-jarang ada di KBP. Ya, kalau pengen cari rumah yang tipe lama, bernostalgia dengan masa lalu, bisa banget Bapak Ibu pilih rumah di Tatar Pitaloka. Rumah ini yang tadi barusan kita review ini punya luas tanah 399 meter persegi dan bangunannya tuh 450 meter persegi. Dia punya kamar tidur 5 plus 2 ya, jadi banyak banget. Terus kamar mandinya itu ada 4 plus 1. Cukup banget buat kamu yang punya keluarga besar gitu ya. Terus kalau Bapak Ibu lihat tadi lantainya itu kurang lebih ada 3 ya, atau 2,5 atau berapapun Bapak Ibu bisa sebut, karena kebayang sih ya, kurang lebih begitu. Naik, masuk, kita turun, terus kita bisa naik lagi, kemudian kita bisa naik lagi gitu. Terus
Rumah ini juga punya view yang bagus banget. Dia menghadap ke danau, jarang-jarang. Harganya, wah pasti pada penasaran nih soal harganya. Untuk harga, Bapak Ibu bisa langsung kontak aja nomor di bawah. Cluenya ya, saya kasih tahu cluenya, harganya di bawah 6M. Bisa juga kalau Bapak Ibu suka banget sama konsepnya, suka sama furniturnya, ini bisa juga Bapak Ibu beli dengan furniturnya. Kalau nggak suka, bisa juga kok beli kosongan. Ini spesial banget. Jadi ada dikasih opsi nih buat yang suka. Kurang lebih begitu. Yang penasaran, kalau lihat foto atau lihat video doang kan itu nggak begitu kerasa ya feel-nya. Bapak Ibu kalau duduk di sini, ini saya lagi duduk di balkon yang master bedroom ya. Wah, udaranya tuh enak banget ya. Jadi kalau dari foto sama video kan kita cuma bisa menikmati keindahan rumahnya. Kalau dari langsung, kalau kita survei langsung, mampir langsung ke sini, kita bisa merasakan feel-nya. Kurang lebih begitu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Di share juga ya kalau ada teman-teman, kolega, keluarga, saudara yang lagi cari rumah dimanapun. Kota Baru Parahyangan, Setra Duta, Dago, semua wilayah bagus di Bandung, Joe bisa bantu. Jangan sungkan untuk kontak Joe. Kalau suka rumah ini juga jangan sungkan ya untuk langsung janjian untuk survei aja. Kurang lebih begitu. Gue Joe, gue pamit undur diri. Bye-bye.